Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku semua, dimanapun kita berada, baik di seluruh penjuru Nusantara ataupun di seluruh penjuru bumi ini. Ayo ikuti channel saya terus dan dukung di Jagat Raya Banyolan Logika dalam realitas kehidupan. Saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku semua, kali ini saya akan membawakan satu judul: ketika semuanya dianggap dagang. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun kita berada, akhir-akhir ini memang masyarakat semakin cerdas, pemerintah semakin pintar, pejabat-pejabat semua semakin cerdik. Saudara-saudaraku semuanya, apabila kita mengutip kalimat tersebut, kadang-kadang bagi orang yang tidak memahami, sangat sulit sekali untuk mengartikulasikan dengan benar. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang namanya kejahatan dan kebaikan tetap ada. Yang namanya penghancuran dan pembangunan tetap ada. Tapi kadang-kadang gini loh, kita melupakan perjuangan orang-orang dahulu, perjuangan orang yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman kejahiliaan yaitu zaman kebodohan ke zaman yang cerdik, pandai, yang pintar, mengerti dan memahami. Tapi sangat sayang sekali bahwasanya perjuangan orang yang telah mendahului kita itu kita abaikan. Salah satu contohnya yang ribut sekarang. Kenapa baru sekarang loh kita ini menyadari bahwasanya kita sebagai rakyat dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap diperbudak oleh pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin, pegawai-pegawai yang hati nuraninya ketutup. Saudara-saudara, kalau kita cermati, kenapa kadang-kadang di Indonesia ini selalu terjadi perseteruan? Kalau zaman dahulu masyarakatnya banyak takut karena kalau ngomong salah sedikit ditangkap. Tapi zaman sekarang masyarakat bebas ngomong karena undang-undang kebebasan berbicara itu dicabut, sehingga masyarakat luas bisa memprotes. Padahal dalam protesnya itu sebenarnya serba pening kalau kita mau ngomong. Penyelenggara agama, pemimpin negara, penyelenggara negara, pegawai-pegawai, semuanya kita masyarakat juga termasuk, kadang-kadang meninggalkan amanah-amanah yang telah diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Yang namanya pemimpin yang mempunyai rakyat, tujuannya apa? Untuk memakmurkan rakyatnya, bukan memiskinkan rakyatnya dengan banyak aturan segala macam. Dan kata kasarnya, rakyat ini hidup di satu negara itu sama aja dengan ngontrak sama kepala negara, pemerintahan negara, badan-badan negara, hukum-hukum negara dan lain sebagainya. Karena apa lur? Semuanya itu terjadi. Kita kadang-kadang meninggalkan nurani, jadi kita ini semuanya dijalankan dengan sistem kapitalis, jual beli, dagang. Padahal anggaran segala macamnya sudah ditentukan untuk satu dinas. Pajak ditarik untuk memakmurkan rakyatnya. Ternyata kalau kita hitung-hitung untuk memiskinkan rakyatnya, peraturan dibuat supaya ditaati rakyatnya. Untuk apa?
kebanyakan, tapi nggak semua. Kita ngomong harus jujur. Jangan gara-gara segelintir umat manusia yang ingin mengayakan diri sendiri, lalu semua manusia di muka bumi ini dikorbankan. Saudara-saudaraku, mari kita sadari apa sih tujuan berbangsa bernegara ini. Apa sih katanya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas dengan kata arti bukan menjadi orang yang pintar dan cerdik. Cerdas itu supaya orang ngerti dan tahu memahami apa itu arti tujuan hidup manusia. Saudara-saudaraku, kadang kalau kita lihat-lihat kok kita malah ikut berdosa daripada pendosa-pendosa. Mereka-mereka itu nggak mikir, nak ngayakan masyarakatnya, malah memiskinkan. Tapi kita dengan membongkar aib supaya ditelusuri dan dituntut oleh hukum-hukum yang ada di Indonesia, karena pejabat ini nggak semuanya korup. Bahkan masyarakat juga sekarang mengikuti pejabat, sikit-sikit serba duit, sikit-sikit serba duit. Nanya alamat kalau nggak dikasih duit, nggak mau nunjukin. Hanya sebagian kecil yang nuraninya terbuka. Milih satu pejabat pun kalau nggak dikasih duit, nggak dipilih. Hanya sebagian kecil nurani yang terbuka. Lur, kalau demikian ini, yang penting apa? Ayo kita kembali kepada kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara nurani kita ini loh dicuci. Karena kita menganggap orang itu buruk, korupsi karena mereka sempat. Kalau kita di posisi orang itu, kalau nurani kita ketutup, kita akan melakukan hal yang sama. Sampai kapan bisa kelar dalam mensejahterakan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Maka dari itu, ayolah kita sadari lor, supaya kita bisa berubah. Sedemikian aja lor, saya membawakan inspirasi ini, semoga ada hikmah terbaik di sebalik semua dari obrolan kita ini. Logikanya, orang pintar pasti bijak, orang paham pasti mengerti. Demikian aja lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.